Kita membicarakan baterai, maka kita pasti juga membicarakan tentang perubahan cuaca atau climate change. Efek fosil oil yang dibakar, juga batu bara adalah salah satu penyumbang panas bumi yang mengakibatkan terjadinya perubahan cuaca. Green energy menjadi solusinya dan semua manusia berlomba-lomba untuk jadi yang terdepan. EV atau electrical vehicle dipakai sebagai kendaraan ramah lingkungan, bersih dan bisa didaur ulang serta sustainable. Kalau melihat propagandanya, apakah benar electrical vehicle yang berbasis baterai itu bersih? Apakah benar-benar bersih atau di belakang kinclongnya tersebut ada cerita yang mengerikan yang namanya blood battery atau baterai bisnisnya ini semua mengandung darah. Industri kendaraan bermotor ini yang berbasis baterai ternyata melanggar HAM, membawa kemiskinan dan memperbudak anak-anaknya. Yang jadi pertanyaan, tahukah Anda bagaimana baterai ini dibuat? Dan dibuat dari apa? Salah satunya dari metal yang sangat jarang tersedia, yaitu lithium atau Li dan kobalt atau Co. Kobalt memberikan kestabilan di baterai tersebut. Kobalt adalah metal berwarna abu kebiruan yang didapat dari batuan keras atau biasa disebut crystal rock. Kobalt punya banyak manfaat seperti untuk mesin turbin pesawat jet, peralatan tambang, pigmen pewarna kosmetik, juga baterai smartphone yang umumnya adalah lithium iron baterai alias kobalt 50% yang saat ini diproduksi oleh baterai kendaraan atau electronic vehicle, di mana dalam satu baterai kendaraan ini menggunakan 4-30 kg kobalt. Metal ini terdapat di beberapa wilayah bumi seperti di Australia, Kanada, Tiongkok, Afrika Selatan, Indonesia. Tetapi 75% dari kobalt dihasilkan oleh satu negara, yaitu DR Congo atau Democratic Republic of Congo. DR Congo masih penuh dengan kemiskinan, penuh korupsi dan konflik. Namun di bawah tanah Kongo terdapat deposit kobalt terbesar di dunia. Penduduk Kongo 92 juta, di mana lebih dari 2 juta penduduknya bergantung dari pertambangan kobalt. Mereka disebut dengan julukan negosian. Ada dua kelompok besar di Kongo penghasil kobalt ini. Ada perusahaan industri skala besar, ada penambang liar atau artisanal. Skala usahanya kecil namun terbanyak hasilnya. Penambang liar ini tidak ada protokol kesehatan kerja, sangat brutal, saling rebutan wilayah antara sesama penambang. Tidak ada perlindungan hukum di sini. Penambang liar ini ada lebih dari 100.000 anak di bawah umur yang bekerja, bahkan ada yang berusia 6 tahun usianya. Anak-anak kecil ini bermain-main dengan kematian setiap hari. Mereka masuk ke dalam sumur yang sempit dan dalam, di mana tidak ada orang dewasa bisa masuk ke dalamnya. Dan itu seperti masuk ke dalam tungku yang panas. Dan mereka rata-rata hanya ada waktu 20 menit. Oksigennya, anak-anak itu harus menggali sumur tersebut dengan keadaan sangat tidak manusiawi. Bahkan tidak ada peralatan penggali. Kebanyakan menggunakan tangan kosong. Mereka tidak pakai masker, tidak pakai alat, tidak pakai sarung tangan. Sempit, panas, dan kurang oksigen. Berapa uang yang mereka dapat? Tidak lebih $1 per harinya. Rp15.000, tidak lebih seharinya. Padahal transaksi kobalt per tahunnya bernilai lebih dari $12 billion. Dan di tahun 2027 nanti diperkirakan naik 50% kebutuhannya dari sekarang. Yang pastinya uang tersebut tidak pernah terdistribusi ke anak-anak buruh di bawah umur tersebut yang menemukan dan memilah metal tersebut. Padahal anak-anak tersebut bertaruh nyawa. Per tahunnya lebih dari 2.000 anak meninggal terjebak di dalam sumur, baik kekurangan oksigen ataupun tertimpa runtuhan dinding sumur. Belum lagi korban kanker paru-paru, infeksi kulit, dan kecelakaan yang menyebabkan cacat tubuh ribuan setiap tahunnya. Dan di tahun 2021 kemarin, sebuah desa di Kongo mengajukan tuntutan hukum menuntut Apple Incorporated juga Tesla bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa warga. Namun tuntutan ini tidak pernah membuahkan hasil apapun. Tuntutan ini dikenal dengan nama John Doe Team 1. Kalau ditanya, mengapa anak-anak ini bekerja di tambang kobalt? Karena mereka ingin keluar dari kemiskinan. Bagi warga Kongo, kobalt adalah pertaruhan yang bisa membuat mereka kaya. Seperti bertaruh koin kripto bagi anak kota. Kobalt kebutuhannya naik 3 kali lipat dalam 10 tahun terakhir, di mana diperkirakan akan naik 3 kali lipat lagi dalam 10 tahun ke depan, dan 90% kebutuhan tersebut didorong karena meningkatnya kendaraan bermotor, kendaraan listrik. Di tahun 2022 ini ada 6,5 juta kendaraan mobil listrik, dan diperkirakan di tahun 2040 ada 65 juta kendaraan, naik 10 kali lipat dalam 2 dekade ke depan.
Dalam waktu tersebut, kobalt dibutuhkan naik 585% dari ketersediaannya saat ini. Banyak keluarga di Kongo, para preman warlord dan pejabat korup di Kongo untuk keluar dari kemiskinan. Sungguh, mengirimkan anak kecil mereka ke tambang bukanlah kebutuhan lagi, tapi keharusan. Anak-anak itu bekerja di tambang liar yang tidak ada perlindungan apapun, namun banyak perusahaan besar yang menampung hasil yang mereka buat dengan harga murah. Bagi pengusaha tadi, lebih murah membeli dari penambang liar daripada hasil dari penambang besar. Ada lagi yang luar biasa. Pembelinya tadi 90% adalah Tiongkok. Perusahaan tambang di Kongo, 78% adalah perusahaan Tiongkok yang menguasai 15 dari 19 tambang di Kongo tersebut, yang mengambil 90% hasil tambang liar dan tambang besar. Saat ini, Tiongkok mengendalikan 80% kobalt refining dunia. Tiongkok dalam barter kobalt memang menjanjikan membangun Kongo dengan infrastruktur jalanan, sekolahan, namun hanya sepotong-sepotong, dan Kongo dapat dipastikan menjadi salah satu negara yang dimainkan oleh Tiongkok yang tidak pernah menunjukkan hasilnya bahwa negara tersebut, Kongo, menjadi negara yang lebih baik dari kemarin. Tiongkok bisa dikatakan penyumbang terbesar bisnis baterai yang berdarah tersebut. Baterai ini selain ujungnya yang bertanggung jawab atas darah bertumpah tadi adalah industri kendaraan listrik, pastinya Tiongkok juga ikut bertanggung jawab. Perusahaan terbesar milik Tiongkok adalah Congo Dongfang Mining, anak usaha Huayou Cobalt yang menyuplai ke seluruh perusahaan di Eropa seperti misalnya Volkswagen misalnya. Perusahaan Tiongkok di Kongo mempraktekkan hal yang sama dengan penambang liar kobalt tanpa jaminan keselamatan kerja dan dibayar murah pegawainya. Bahkan terdapat laporan kalau ada buruh yang meninggal, perusahaan Tiongkok tadi menguburkannya di lokasi dan menyogok keluarga korban tanpa pernah lapor ke pemerintah. Jadi kalau dikiaskan, kendaraan listrik itu sudah membunuh manusia bahkan sebelum dipakai di jalanan. Jadi kita bisa bayangkan perusahaan terbesar di dunia yang saat ini menggunakan kobalt dalam baterainya seperti Tesla, Volvo, Renault, Mercy, juga Volkswagen. Mereka menggunakan sumber dari Kongo ini yang dikatakan menerapkan zero tolerance terhadap buruh anak, ternyata tidak benar-benar mengaplikasikan toleransinya tersebut ke buruh anak di tambang kobalt di Kongo. Saat ini Tesla di mana kedepannya berjanji akan menggunakan baterai berbasis LFP, lithium iron phosphate, yang zero kobalt seperti di Tesla Model 3 tipe standar range. Namun Tesla masih tetap membeli kobalt dari Glencore, perusahaan trader metal Switzerland yang merupakan pembeli terbesar dari tambang Tiongkok di Kongo. Tesla beli 6.000 ton kobalt per tahunnya. Jadi kita mulai paham yang katanya baterai ini green energy, ternyata dirty energy, sangat kotor permainannya. Katanya mau membuat climate change lebih baik, tetapi mengapa mengorbankan ribuan anak manusia? Sungguh, baterai selama ini masih pakai kobalt. Dunia masih lama tujuannya untuk membuat dunia lebih bersih. Jadi semoga paham bahwa kobalt itu sesungguhnya sangat jahat dan kedepannya pasti berada di ujung tanduk. Begitu juga nikelnya Indonesia kalau dibuat baterai di ujung tanduk.